Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi di channel Adin Fosial, tempat kita berbagi informasi seputar informasi pensiunan PNS atau informasi lain, informasi honorer atau informasi yang relevan. Nah, pada pertemuan ini Bapak Ibu saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, konsisten menyampaikan info valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru. Nah, di sini kita akan membahas Bapak Ibu dan mengetahui apa saja informasi yang terbaru ini pada tanggal 2 Juli 2025. Nah, TASPEN menerapkan atau menegaskan aturan baru Bapak Ibu. Seluruh pensiunan perlu mengetahui, sangat penting, dan simak penjelasannya Bapak Ibu sampai akhir. PT TASPEN atau Persero memperlakukan perubahan skema untuk sistem pencairan gaji pensiunan mulai 1 Juli 2025. Jika sebelumnya pembayaran menggunakan sistem transfer melalui bank, kini pencairan dilakukan secara langsung di kantor pos Bapak Ibu. Jadi itu artinya para pensiunan harus datang langsung ke kantor pos terdekat untuk mengambil gaji setiap bulan Bapak Ibu. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada hari Sabtu pada tanggal 21 Juni 2025, TASPEN menjelaskan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan mendalam untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Selain itu juga untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional yang sejalan dengan amanat undang-undang. Nah, undang-undang ini Bapak Ibu berlaku untuk seluruh warga bangsa Indonesia. Adapun Ban WORI saudara Bapak Ibu, Bana SMBC Indonesia dan Ban KB Bokopin merupakan 3 dari total 44 mitra bayar TASPEN. Jadi opsi pembayaran ini manfaat program pensiunan bagi peserta TASPEN masih sangat luas dan tidak terbatas hanya pada ketiga bank tersebut Bapak Ibu. Nah, sementara itu TASPEN dan Pos Indonesia telah berkolaborasi erat untuk memastikan kesiapan instruktur dan sumber daya manusia dalam melayani peserta dengan prima dengan baik. Jika pihaknya terus mengembangkan berbagai inovasi layanan digital sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkau layanan Bapak Ibu. Maka selain itu Bapak Ibu juga untuk memperkuat sinergi BUMN serta memastikan setiap peserta dapat menerima haknya masing-masing dengan menggunakan hal baik dengan mudah dan nyaman di seluruh pelosok Indonesia. Dengan adanya penyesuaian Bapak Ibu, TASPEN menjamin bahwa pendampingan peserta melalui proses transisi ini serta siap memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan seluruh peserta yang tersebut. Jika TASPEN juga senantiasa berpegang pada prinsip 50 triliun, yaitu tempat administrasi, tempat orang, tempat waktu, tempat jumlah, dan tempat-tempat dalam setiap layanan kepada peserta. TASPEN juga senantiasa berperang untuk mengambil pada prinsip 5T, yaitu yang 5T ini tempat administrasi, tempat orang, tempat waktu, tempat jumlah, dan tempat-tempat dalam setiap layanan kepada peserta tersebut. Di sisi lain Bapak Ibu, TASPEN menanggapi perubahan skema ini dengan menekankan bahwa beberapa ketentuan yang sebagai besar merujuk pada peningkatan layanan para nasabah tersebut di antara lain, yaitu 1. Ada partisipasinya mengantisipasi kasus penipuan. Nah, artinya Bapak Ibu, pemindahan pembayaran gaji pensiun yang ke mitra bayar kantor pos bertujuan untuk memastikan kebenaran penerimaan pensiun dan mengantisipasi kasus penipuan tersebut. Dengan adanya perubahan sistem ini, muncul juga potensi penipuan yang mengatasnamakan kantor pos dan bank, sehingga waspada Bapak Ibu pada modus seperti
1. SMS palsu minta data pribadi. 2. Permintaan pembayaran biaya administrasi. 3. Undangan palsu pencairan dana. Selalu verifikasi informasi ini Bapak Ibu hanya melalui saluran resmi dan hindari pembagian data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Kedua, tanpa surat persetujuan Bapak Ibu. Nah, artinya untuk memindahkan gaji pensiun bulan Juli tidak lagi ada permintaan persetujuan, langsung berupa surat pemberitahuan pemindahan saja kepada penerima pensiun. Ketiga, pengajuan mutasi bank. Nah, bank yang memutasi bank ini Bapak Ibu bagi pensiunan yang ingin mengajukan mutasi dari kantor pos ke mitra bayar BWS dan BTPN sebelumnya untuk saat yang tidak bisa diharuskan di mitra bayar kantor pos. Keempat, pensiun akan menerima pemberitahuan langsung kepada pihak tersebut. Pihak kantor pos atau lembaga yang bekerja sama akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pensiunan, baik melalui surat, SMS, atau informasi langsung dari petugasnya. Pemberitahuan ini mencakup, yaitu 1. Jadwal pengambilan. 2. Lokasi kantor pos. 3. Dokumen yang harus dibawa. 4. Prosedur pencairan. Jika belum menerima informasi sebaiknya segera menghubungi kantor pos atau bank asal. Kelima, validasi penerima pensiun. Nah, salah satu alasan utama dari pemindahan ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan validasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, Bapak Ibu penerima perlu membawa dokumen identitas saat mengambil gaji pensiun di kantor pos. Antara lain yaitu 1. Yang kita bawa dalam dokumen nih Bapak Ibu. 1. KTP. 2. Kartu identitas pensiun TASP atau ASAPRI. Ketiga, surat undangan jika ada. Nah, proses ini untuk memastikan gaji yang diterima oleh yang benar-benar dan mencegah kebocoran dana tersebut. Keenam, ketentuan hutang para pensiunan di bank. Pensiunan yang memiliki hutang harus segera konfirmasi ke bank tersebut. Apabila masih memiliki pinjaman aktif di bank sebelumnya, misalnya BTPN atau BWS, maka harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini Bapak Ibu, yaitu 1. Menghubungi pihak bank segera mungkin. 2. Menanyakan skema pelunasan atau pemotongan otomatis. Ketiga, memastikan tidak ada keterlambatan atau denda karena pemindahan pembayaran. Jika tidak melakukan konfirmasi ini Bapak Ibu, pemindahan ke kantor pos bisa membuat cicilan tertunda dan menimbulkan masalah ke depannya. Nah, ketujuh, pemindahan gaji dilakukan tanpa persetujuan pribadi. Nah, pemindahan ini pula secara paksa, pembayaran dilakukan secara otomatis tanpa meminta persetujuan dari masing-masing pensiunan. Kebijakan ini Bapak Ibu merupakan bagian dari keputusan administratif yang telah disetujui oleh 1. Kementerian Keuangan, 2. Kementerian Komunikasi dan Informatika, ketiga PT Pos Indonesia. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu, pensiunan tetap bisa mengajukan komplain atau pertanyaan ke kantor pos jika mengalami kesulitan. Ke-8, pengambilan gaji bisa diwakili oleh ahli waris. Nah, jika pensiunan tidak bisa datang langsung karena sakit atau segala lain kesibukan Bapak Ibu, nah kondisi fisik atau alasan tertentu, maka pengambilan gaji bisa diwakilkan. Nah, berikut ini dokumen yang harus dibawa oleh perwakilan Bapak Ibu, yaitu 1. KTP asli dan fotokopi pensiunan. 2. KTP perwakilan. 3. Kartu pensiunan atau TASP atau ASAPRI. Keempat, surat kuasa bermaterai. 5. Surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan jika diminta. Nah, pastikan seluruh dokumen ini lengkap agar proses pencarian tidak ditolak oleh petugas pihak kantor pos Indonesia. Nah, sementara itu Bapak Ibu, cara mencairkan gaji pensiunan di kantor pos adalah sebagai berikut. Ada langkah-langkahnya, yaitu data kantor pos.
2. Kemudian mengambil nomor antrian. Ketiga, bawa dokumen kartu, TASP, KTP, KK, dan SK pensiun. Keempat, verifikasi. Kelima, pencair gaji pensiun PNS. 6. Berikan tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Adapun skema baru ini dikecualikan karena bagi para pensiunan PNS yang memiliki keterbatasan fisik di mana pencairan bisa dilakukan dengan cara lain. Terdapat layanan antara kerumahan Bapak Ibu sehingga tidak perlu mendatangani kantor pos terdekat untuk menerima dana pensiun. Nah, demikianlah informasi yang saya bagikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengetahui apa saja informasi yang terbaru ini. Sampai jumpa di video berikutnya.